Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji Kurnia Akbar, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah saya sendiri, yaitu pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak. Jadi di sini untuk proyek saya berjudul implementasi multitasking metode dan metrik model pada platform marketplace Penum Kriya. Dan selanjutnya Penum Kriya dikembangkan bersama rekan saya. Di sini ada Lintar, ada Arai, dan ada Fijar. Dan di sini ada overview proyek. Terdapat dua, ada latar belakang proyek dan tujuan pengujian. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk di latar belakang proyek, di latar belakang terlebih dahulu. Dan secara garis besar, Penum Kriya adalah platform marketplace web untuk mengenalkan, mengedukasi, dan menjual kerajinan tangan atau kriya tradisional asli Indonesia. Dan untuk teknologi yang digunakan, jadi aplikasi ini dibangun menggunakan technical stack modern, yaitu yang pertama ada Rek 19 sebagai pustaka antarmuka, yang kedua ada Vite sebagai build tool cepat, yang ketiga ada Talent CSS untuk penyusunan desain, dan yang terakhir ada Konteks API sebagai pusat pengatur state keranjang belanja global. Dan untuk tujuan utamanya adalah ada 3 tujuan utama proyek ini. Yang pertama ada digitalisasi karya kriya, yang kedua ada menyajikan nilai filosofis produk, dan yang terakhir membantu memodernisasi transaksi perajin lokal lewat platform yang modern. Dan setelah dari latar belakang proyek kita masuk ke tujuan pengujian. Saya akan menjelaskan untuk standar kualitas terlebih dahulu. Dan di sini kami mengadopsi standar internasional ISO atau IEC 25010 untuk menjamin sistem ini benar-benar layak dan aman digunakan oleh pengguna atau bisa bilang fit for use. Dan untuk tujuan utama testing ini adalah testing ini bertujuan mendeteksi error sebelum dipakai pembeli, memverifikasi fungsionalitas fitur, serta menjaga stabilitas sistem saat codingan diubah. Dan untuk karakteristik kualitasnya adalah fokus karakteristik uji kami mencakup 5 aspek. Yang pertama ada functional suitability, yang kedua ada usability, yang ketiga ada reliability, yang keempat ada maintainability, dan yang terakhir ada performance efficiency. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke black box testing. Jadi dalam segi teorinya, black box testing dilakukan untuk menguji fungsionalitas luar sistem berdasarkan input dan output tanpa memeriksa struktur codingan internalnya. Dan untuk penerapan pada Penum Kriya adalah kami menguji 4 fitur kritis pembeli. Yang pertama ada filter kategori kriya, yang kedua ada filter filosofi budaya, yang ketiga ada kolom search bar, dan yang terakhir ada fungsi tombol keranjang belanja. Dan untuk tujuan utamanya adalah tujuannya untuk memastikan seluruh fungsi utama website berjalan normal sesuai ekspektasi pembeli. Seperti itu. Mungkin kita langsung coba tes. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk IDE-nya, dan di sini menggunakan Python ya untuk men-testing black box-nya seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan Playwright yang ini. Kami mensimulasikan interaksi ini secara otomatis. Jadi kalau kita langsung jalanin pengujiannya di sini, kita berbesar biar kelihatan. Kita tunggu. Dan di sini sudah terlihat bahwasannya skenario ID BB01, BB02 dan BB03 bersatu dan bisa dibilang adalah lolos uji. Jadi filter kategori tekstil keluar cepat, dan terus yang selanjutnya ada pesan error validasi form kotak berhasil dipicu, dan fitur search bar responsif memunculkan pesan data tidak ditemukan saat diberi karakter khusus. Seperti itu untuk di black box testing. Next, selanjutnya ada alur logika sistem. Di sini ada flowchart dan foregraph. Karena kurang kelihatan di sini, saya akan memperlihatkan saya di sini menggunakan Draw.io. Jadi untuk saya akan jelaskan untuk di flowchart terlebih dahulu. Jadi sebelum melangkah ke white box, kami memetakan alur pengguna dari mulai masuk beranda, pencarian, menyaring produk lewat filter ganda, hingga proses masuk keranjang belanja di dalam bagan si flowchartnya. Seperti itu untuk di flowchart. Dan kita dari flowchart tersebut kami turunkan menjadi flow graph untuk mendeteksi jalur keputusan codingan sebagai landasan matematis menghitung kompleksitas siklomatik sebelum menguji kode programnya. Ini untuk bentuk si flow graph-nya. Seperti itu.
Next. Di sini selanjutnya ada white box testing. Dari segi teorinya, white box testing berfokus pada pembongkaran struktur logika internal codingan untuk menguji alur percambangan dan keputusan di dalam programnya. Dan untuk penerapan pada penuh kriya, jadi kami menguji logika conditional filter pada file halaman utama yaitu toko.jsx dan kendalan fungsi utilitas desain tailwind pada berkas util.js. Dan untuk tujuan utamanya adalah tujuannya memastikan seluruh jalur perintah tereksekusi tanpa hambatan dan mengeliminasi codingan mati atau bisa disebut adalah dead code agar memori website tidak lemot. Mungkin kita langsung coba untuk di Visual Studio Code. Di sini menggunakan Python juga sama ya untuk white box testing. Jadi white box testing ini yang mengekstrak kontrol kode perfilteran serta menjalankan linter si proyeknya. Mungkin kita langsung jalanin saja. Di sini kita jalanin. Kita tunggu. Oke, jadi dari hasil output terminal mencatat bahwasannya ringkasan kontrol kode mendeteksi seluruh komponen filter dan sorting aktif sebagai statement coverage target. Ditambah laporan hasil linting codingan menggunakan ESLint menghasilkan exit kode 0, sehingga statusnya resmi dinyatakan lolos uji. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada user acceptance testing atau bisa disingkat UAT. Jadi dalam segi teorinya adalah UAT merupakan pengujian tahap akhir oleh pengguna nyata untuk menilai tingkat penerimaan dan kesiapan sistem sebelum dilepas ke publik. Dan untuk metode yang digunakan di sini kami menggunakan kuesioner terukur berbasis skala Likert skor 1 sampai 4 yang diuji langsung oleh 30 orang responden nyata selaku representasi pembeli. Di sini terdapat kuesioner ya dan sudah diisi oleh 30 responden. Seperti itu untuk si kuesionernya. Nah, selanjutnya jadi untuk tujuan utamanya adalah mengukur kepuasan kenyamanan transaksi secara real serta memastikan antarmuka platform sudah mudah dipahami sejak awal. Mungkin kita langsung cek di Visual Studio Code ya. Di sini saya menggunakan IPYNB untuk menggunakan si ininya ya, GiveFormnya, terus saya ubah menjadi CSP. Jadi pertama mengimport dulu library, membaca dataset seperti biasa, mengkonversi. Selanjutnya untuk menteba rekapitulasi. Jadi dari hasil UAT seperti itu. Jadi ada grafik persentase penerimaan seperti ini, itu grafiknya. Ada grafik radar seperti ini. Dan ada export rekap ke CSV. Jadi dia langsung masuk ke file CSV sini untuk rekapnya. Nah, ini di sini adalah file dari yang kuesioner tadi ya. Kita ubah jadi CSV. Seperti itu untuk di UAT-nya. Next. Oke, di sini ada pengujian lanjutan, ada regression testing dan object oriented testing. Di sini saya akan menjelaskan regression testing terlebih dahulu dari segi latar belakang. Jadi menjamin bahwa perubahan atau penambahan kode baru tidak merusak fungsi lama yang sudah berjalan dengan stabil. Untuk selanjutnya penerapan pada penuh kriya yaitu dilakukan pengujian ulang pada fitur simulasi keranjang belanja pasca update animasi pada berkas hello.js. Dan untuk tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas fungsional website dari potensi munculnya bug baru. Mungkin langsung kita coba di Visual Studio Code untuk testingnya. Jadi yang sudah saya bilang sebelumnya tadi, jadi ini di file regression testing ini berfungsi untuk melacak siklus fungsional dari keranjang belanja. Mungkin langsung kita tes ya. Kita run di CMD. Oke, jadi log mencatat konsol Vite berhasil terhubung dan sukses mensimulasikan penambahan kuantitas hingga penghapusan item dengan kesimpulan akhirnya adalah pas. Seperti itu untuk di regression testing. Selanjutnya untuk di object oriented testing dalam segi teorinya yaitu untuk berfokus pada kelancaran hubungan interaksi dan pengiriman data atau bisa dibilang message passing antar objek. Dan untuk penerapan pada penuh kriya memvalidasi pengiriman paket data dari objek kartu produk cart.js agar terkirim sukses tanpa bocor ke objek global cart context.js. Dan untuk tujuan utamanya adalah untuk memastikan aliran pertukaran data dan interaksi antar objek komponen terhubung berjalan dengan aman tanpa ada data yang bocor. Seperti itu. Mungkin kita coba ya. Oh ya, tadi saya lupa bilang untuk
regression testing ini untuk memvalidasi ya. Jadi si regression testing ini akan memberikan sebuah foto ya, bahwasanya dia sudah mentesting di keranjang seperti itu. Oke, jadi di sini dia tuh bertugas untuk di file ini ya, bertugas untuk melacak interaksi muatan payload antar komponen objek si React-nya. Mungkin langsung kita coba untuk menjalankan di CMD. Oke, jadi di sini hasilnya tuh merekam deteksi objek sender atau produk card, mengirimkan data produk secara aman menuju objek receiver atau card context, sehingga interaksi 001 ini sukses dinyatakan lolos uji seperti itu untuk di object oriented testing. Selanjutnya di sini ada metrik dan operasional. Ada metrik model, implementasi, dan pemerahan. Untuk metrik model ini, yaitu dia tuh untuk mengukur otomatisasi pada kode asli file si toko.jss, terus mendeteksi apakah adanya 12 titik pencabangan logika if else seperti itu, dan sehingga menghasilkan sebuah skor kerumitan F G sama dengan 13. Mungkin langsung kita tes di Visual Studio Code ya untuk si metriknya. Jadi ini adalah file si metriknya. Jadi itu dia tuh fungsinya itu mengumpulkan titik keputusan pada blok kode fungsi si penapisnya. Langsung kita tes kali ya untuk si metriknya. Dan di sini sudah terlihat bahwa rumus kuantitatif Stellometer Complexity mendeteksi 12 titik keputusan logika, termasuk filter kategori, makna, kata kunci, dan 4 cabang sorting yang menghasilkan skor mutlak FG sama dengan 13 yang ini, dan menegaskan kode program tersusun dengan sangat baik. Itu untuk di metrik model. Oh ya, untuk di object oriented juga sudah dikasih ya bukti kalau dia sudah mentesting seperti itu. Dan untuk implementasi di sini saya menggunakan menerapkan rilis otomatis menggunakan continuous development lewat GitHub dan Vercel. Saya akan memperlihatkan di GitHub-nya. GitHub-nya seperti ini, dan untuk di Vercel seperti ini. Dan untuk pemeliharaan, jadi WhatsApp Penum Crea ini dirawat lewat dua cara, corrective maintenance, jadi itu dia memperbaiki bug visual minor, dan prevention maintenance, jadi mengkompres format gambar menjadi WebP agar loading website di Google Lighthouse jadi jauh lebih cepat. Mungkin ntar kita akan cek ya untuk pemeliharaannya dengan Lighthouse seperti itu. Next. Oke, jadi di sini ada dokumentasi. Ini mungkin adalah preview dari website Penum Crea ya. Mungkin kita langsung demo untuk website Penum Crea. Mungkin sebelum demo kita akan coba dulu ya untuk pemeliharaan menggunakan Lighthouse ini, Google Lighthouse. Kita langsung coba analyze. Kita versi mobile dulu ya. Kita tunggu. Oke, di sini kenapa performance-nya agak kurang ya? Karena memang di mobile ini kita kurang memaksimalkan, karena website Penum Crea ini kita sedang develop lagi seperti itu, lagi tahap pengembangan. Kita coba yang desktop ya. Oke, untuk di desktop di sini performanya agak bukan kurang ya, lumayan baik, dan accessibility juga oke. Ini untuk desktop ya. Mungkin langsung kita demokan untuk website Penum Crea ini. Untuk berandanya seperti ini. Untuk tokonya, ini bisa dipilih-pilih ya untuk filter, reset. Ini bisa lihat detail. Mungkin kita coba untuk tambah keranjang. Tambah, kita klik sekarang, ini dia bakal langsung masuk ke si kontak ya, masih ada. Kalau semisal bisa kita nambah, kalau hapus dia otomatis akan kehapus seperti itu. Nah, untuk di galeri seperti ini, kita bisa per kategori, bisa diklik juga seperti ini untuk di galeri. Lalu ditentang seperti ini untuk ditentang, dan di kontak ini seperti ini.
Jadi kita bisa searching juga semisal ya batik, otomatis akan mencari produk batik seperti itu. Itu untuk demo sasi website secara singkat ya. Oke, next. Mungkin untuk kesimpulannya, website penuh keren ini sukses mengembangkan dengan metode Reddit dan seluruh fitur utama seperti katalog, filter, dan keranjang belajar terbukti berjalan sangat lancar. Dan untuk pengujiannya itu gabungan menggunakan black box, white box, UAT, regression, OO testing, dan membuktikan website penuh keren ini adalah stabil ya, aman dari error seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.